Sudah bisa dengar suara saya? Udah? Bisa, Prof. Berarti siapa ya yang kemarin urut berdasar di persensinya, mana ya persensi? Oh, yaitu saya tambahkan di overlay itu ada folder slide tugas. Itu jadi tugas nanti diubah jadi slide coba supaya presentasinya agak lebih enak. Ini yang minggu ini kan minggu kelima, berarti presentasi minggu keempat kan. Nah, yang sudah pada bikin itu tinggal ini siapa yang sudah pada, ada yang belum begitu ya. Itu saya buatkan satu yang punyanya Wildan itu yang sudah ada minggu. Iya, Pak ya, saya sudah lihat itu di overlay itu. Itu aja saya contoh ini aja itu. Ini Wildan belum ada ya? Coba saya buka daftar nilainya. Ini sudah pada nandai di ininya belum? Presentasi. Oh, masih kosong ya, pada belum. Memang belum pada ngisi ya di ini ya. Halo? Oh, masih kosong nih ya. Jadi saya nggak bisa deteksi apa yang sudah ini. Ini kan harusnya tanggal berapa ini? Ini masih tanggal yang lama juga belum saya edit. Ya, oke, kalau saya lihat dari kok nggak ada ini. Yang sudah ada satu aja. Oke, Justian. Halo, Justian. Iya, Prof. Sudah pernah tampil belum Anda? Kayaknya belum ya? Minggu kemarin pernah sih, Bro. Enggak, berarti kemarin Pak urut lewat ini enggak sih ya? Kalian terakhir siapa ya yang presentasi ya? Minggu kemarin. Yang kemarin saya, Prof. Oh, berarti ini Fahmi belum ada karena dia lagi magang. Terus berarti Kurniawan ya berarti terakhir ya. Berarti kalau urut ke bawahnya harusnya Fahmi, tapi Fahmi kan belum ada. Terus siapa lagi ini? Zahran ya belum ada ya. Muhammad ya ini ada Zahran ya. Halo? Halo Zahran? Oh, Muhammad Wahadir Arif ya ini yang Zahran belum nggak ada. Oke, Hanan berarti. Oke, Hanan Naufal. Oke, silakan Saya, Hanan. Prof. Ya, yang minggu keempat ya. Iya. Minggu keempat. Coba Anda share screen overleaf-nya dulu. Nah, kita lihatin sekalian. Sebentar, Prof.
Sudah kelihatan atau belum, Bro? Cek. Oke, ya sudah, ini udah. Sudah. Lihat di yang ini, yang dari saya itu ya, dari atas coba di yang folder namanya slide tugas itu. Nah, berarti tidak naik. Nah, itu kan ini. ada slide. Nah, itu baru saya kasih contoh yang punyanya Wildan terus buka. Enggak, di ini aja diklik lagi biar keluar ininya. Diklik yang ini pinggirannya, klik pinggiran sini loh, yang panah itu loh, yang lekuk ini loh, yang kiri lagi lah. Nah, klik itu, nah itu di compile, direcompile aja itu. Tadi saya gunakan otomatis punyanya ChatGPT. Caranya Anda kalau ingin buat seperti ini, terus apa itu file, new file itu yang di atas itu, pinggiran atas itu. Anda bikin folder untuk slide tugas, coba sini. Di slide tugas Anda klik itu, dikembalikan lagi yang slide tugas ini. Kembali supaya ini panahnya itu, panah sebelah pokoknya untuk enggak usah itu dulu di ini sudah. Nanti masuk ke tempatnya Wildan. Nah, di situ baru Anda bikin ini. File baru itu loh, klik file baru di atas. File baru di atas itu. Udah ini, nah. Itu kasih nama-nama Anda. Nanti tinggal dirapikan aja. Oh, foldernya dulu ini. No, sorry, foldernya dulu aja. Nah, nama foldernya dulu, sorry. Kembali ke slide tugas. Karena nanti kan akan bikin slide lagi. Ini ke slide tugas. Kembalikan lagi di tugas. Coba. Create. Nah, oke. Nah, itu dibuat di situ. Sekarang new file baru di situ. Enggak di situ dah, itu new file. Klik yang tadi yang new file ini. Ini yang slide minggu 4 gitu. Anda sudah buat kan minggu 4 belum bikin slide kan? Sudah, Prof. Sudah, masih di itu collab, Prof. Oke, coba terus di create aja. Cek. Udah kan, itu dibuka sekarang coba, kan masih kosongan itu. Kembali ke ininya. Sudah. Klik. Nah, itu kan kosong kan itu. Ya. Nah, sekarang Anda ambil yang tugas Anda di folder tugas itu. Ke folder tugas Ya, sekarang. Folder tugas. Terus yang Anda yang ini yang rame-rame kan, yang di ini dulu yang main teksnya apa, nah itu. Maaf, Prof, agak delay ya, Prof. Ya, memang karena koneksi internetnya mudah lagi. Terus ke yang Anda yang tugas 4. Mungkin dari sini aja lebih mudah, di-compile dulu, diklik-klik akan dapat tempat Anda nanti. Ini yang minggu ini udah punya Anda ini. Ini, Prof. Ya. Ya itu di copy aja ke bawah itu. Cuma yang hasil analisisnya masih di collab, Prof. Belum saya masukkan. Ya oke, nggak apa-apa, nanti tinggal ditambahkan. Tapi ini untuk biar cepat dulu. Nah, di copy, klik kanan aja kan, copy sudah. Di copy, bukan taruh situ dulu, di ChatGPT dulu. Dimasuk ke ChatGPT dulu. ChatGPT. Ada, ya, karena untuk biar yang bikinkan si ChatGPT-nya, bikinkan slide-nya. Oh iya. Kalau itu nanti bukan slide, masih ChatGPT-nya terlihat atau enggak ya? Atau masih share screen itu?
Karena share screen-nya bukan yang entire, Anda bikin share screen yang entire. Ada share screen-nya yang hanya satu ini. Dirubah, stop sharing dulu. Nanti yang lainnya juga ikuti hal yang sama ya. Ya, share yang entire screen kalau lagi ini ya. Sekarang share screen ada. Cek. Udah. Terus ChatGPT-nya di klik nanti buat slide latex, terus tadi di paste di situ. Ini langsung nyambung, atasnya sudah ada ya. Kalau bisa atasnya jangan ada. Ini apa? Anda sudah paste di situ toh ini? Iya. Sudah, Prof. Iya. Oh, dia harusnya buat, nggak tahu bisa nggak coba, dia mau nggak coba di perintahnya di bawah. Harusnya buatkan slide baru naruh yang tadi itu, di copy aja taruh di bawahnya. Nah itu taruh di atasnya perintahnya, nah di atas itu. Nah sekarang dibuatkan slide latex itu, udah di enter gitu aja sudah, kayaknya dia sudah paham itu. Nah nanti di copy baru ditaruh di yang tempat tadi itu. Oh error ini. Error. Enggak. Coba lagi dibuat langsung di sebelahnya aja. Untuk materi tadi gitu apa? Mungkin malah pakai spasi malah dia jadi bingung. Oh ini. Ini mau jalan karena. Ini Prof. Ya udah. Nanti tinggal di copy, ditaruh di yang tadi itu, nanti tinggal dirapikan itu. Ini alurnya sudah, Anda tinggal ngambil dari yang di collab, tinggal dibikin href-nya dulu sementara nggak apa-apa. Terus sudah selesai, di copy-nya pakai klik yang kanan aja nih, yang di atas itu loh, nggak usah kayak gitu. Enggak, tadi loh, kembali yang tadi dulu. Kadang nggak ke bawah kalau yang pencet yang kanan atas ini, nah itu lebih baik itu, lebih aman itu. Mesti ke bawahnya lengkap itu. Nah copy itu, nah itu klik itu. Udah taruh terus recompile, coba error enggak? Udah di recompile. Sinyal saya agak jelek Prof. Delaynya agak lama. Hujan apa di situ? Enggak Prof, nggak tahu ya, agak jelek sinyal. Kalau tempat saya pas hujan ini. Udah kayaknya sudah kayaknya udah. Iya, yang di share itu telat. Udah. Sudah Prof. Terus direkompak. Coba lihat ke atas. Oh sudah. Oh nah ini dilihat mulai dari judulnya sudah benar belum coba. Ya. Ditarik ke atas. Nanti sesuai dengan yang Anda memang buat, enggak, coba diceritakan. Apa judulnya itu? Ini benar, PDRB dengan regresi panel Bayesian ya? Iya judulnya. Tugas 4. Ini Bro. Iya benar sudah. Ya yaudah sekarang Anda presentasi melalui ini. Iya. Tapi nanti Anda jadi merasa pas enggak, urusannya besok, nanti terus diedit lagi besok kalau memang. Ini minimal untuk awal biar cepat gitu kerjanya. Karena kemarin kalau pakai yang slide tugasnya itu kan Anda harus dibaca kadang susah kan karena banyak. Nah ini kan sudah disarikan lumayan itu. Tapi nanti kalau Anda merasa belum pas nanti bisa di-editing lah itu. Ini kan kayak harus dikasih awalan oleh ChatGPT, lumayan nggak harus dari nol itu. Oke, sekarang silakan Anda mulai ceritakan. Nanti kalau harus connect ke collab-nya nggak apa-apa. Ya, yang lainnya silakan lakukan hal yang sama. Anda bikin folder di slide tugas dengan nama masing-masing ya. Jadi supaya nanti pas presentasi itu gunakan slide. Nanti kalau memang butuh melihat ke ininya nggak apa-apa. Kalau nanti ini masih misalnya dipandang belum sempurna lah itu. Itu tadi saya nyoba yang Wildan lumayan
jalan tinggal Wildan nanti puas enggak itu. Itu untuk mempercepat kerja aja supaya enggak apa. Kalau saya minta buat slide dengan dari yang naskah aslinya kan mungkin Anda butuh waktu lama. Itu ini kan lebih cepat ini. Ya oke silakan apa Anan untuk mulai presentasinya. Oke silakan. Baik, untuk tugas minggu keempat ini untuk datanya sebenarnya tidak saya ubah dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi saya akan menganalisis data panel dengan variabel dependennya itu adalah PDRB. Kemudian saya akan menganalisis hubungannya dengan variabel dependen, yaitu adalah konsumsi rumah tangga dan juga tenaga kerja formal di tiap provinsinya, seperti itu. Jadi untuk minggu kemarin ini saya menggunakan analisis Bayesian mixed effect. Terus ini Gimana tolong tujuan tampilkan dari di klik analisis? layoutnya. Anan layoutnya diganti Oh yang ya, untuk presentasi. Nah, nanti kalau tetap masih ini kan, nah pilih yang paling bawah, yang paling bawah, jangan yang ini. Kembali layout, pilih layout, pilih yang PDF. Nah ini kan kalau untuk presentasi jadi enak. Gitu. Nah coba Anda dengan hanya ini aja bisa jelaskan dengan baik, nggak coba dari atas, dari awal. Dari ini awal. Prof. Dari judulnya ada tentang apa itu tadi. Kan ada judulnya kan itu. Iya, Nah, cuma nama Anda kok nggak ada biasanya. Ya oke, silakan mulai. belum saya ubah. Iya, oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi Baik, Anda mulai dari judul untuk dulu kan kalau mau presentasi kan. Saya mau presentasi minggu iya, depan, bahwa saya akan, oke silakan coba mulai latihan presentasi yang lengkap dari judul sampai ke. Oke, silakan. baik, terima kasih Prof. Berarti untuk kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yang mana saya akan melakukan analisis PDRB dengan regresi panel Bayesian. Jadi perekonomian suatu wilayah itu dapat diukur melalui PDRB. Jadi saya memutuskan untuk memakai data PDRB, yang mana saya akan menganalisis hubungan antara data PDRB dengan dua data independen lain, yaitu data konsumsi rumah tangga dan juga data presentasi tenaga kerja formal. Kenapa saya memilih tersebut? Karena saya sudah merujuk kepada penelitian lain, yang mana ada penelitian yang sudah menganalisis hubungan antara PDRB dan juga tenaga kerja formal, dan juga antara PDRB dan juga konsumsi rumah tangga, seperti itu. Ini dari ekonomi ya tadi ya. Coba lihat sih. Nanti mungkin besok ditambahi harefnya nama ininya ya. Ekonomi ya tadi ya. Dari ekonomi ya. Iya. Ini data yang Anda pakai datanya ini apa Anda data cari sendiri? Datanya. Data dari BPS, Prof. Data dari BPS. Oke. Nah, nanti Anda bisa melakukan sampai pada saat di sini mungkin asumsi-asumsi terpenuhi enggak, pas yang Anda nanti seperti apa, hasilnya apakah ada perbedaan apa enggak, itu untuk kajian. Yang kan ini kan di mana? Jawa Timur apa ya tadi kayaknya ya? Iya ya. Oh, Kota Binjai ya. Yang tadi. Yang dua ini, Prof. Yang ini. Nah, ini Jawa Timur. Sama yang satunya dari mana? Dan Anda dari daerah mana? Nasional apa ini? Kalau saya nasional, Prof. Seluruh provinsi. Oke, yaudah. Nah, nanti coba kalau bisa diadakan kompilasi lah bahwa apa sih yang Anda peroleh dengan ini tadi. Ya, oke, silakan lagi lanjut. Baik. Jadi saya menggunakan Bayesian mixed effect untuk menganalisis hubungan antara PDRB dan juga konsumsi, serta presentasi tenaga kerja formal. Untuk tujuannya sendiri, saya akan melakukan analisis hubungan antara PDRB dan juga konsumsi rumah tangga, serta presentasi tenaga kerja formal, mengontrol efek heterogenitas tetap antar wilayah dalam model regresi panel, serta menyediakan hasil analisis untuk perencanaan kebijakan
ekonomi berbasis data panel. Baik, untuk metodologi ini saya belum masukkan dan juga hasil analisisnya. Jadi saya langsung aja ke Google Colab-nya ya, Prof. Untuk Google Colab-nya sebentar. Oh, ini. Ya, ini Google Colab-nya sudah ada kan itu? Kenapa, Prof? Link Google Colab-nya sudah ada di slide-nya tadi ya? Iya. Sudah. Sudah kan? Nah, ya berarti kan sudah keambil. Oke. Iya. Baik, mungkin saya mulai dari mixed effect model dulu ya. Saya sudah mencoba melakukan regresi menggunakan mixed effect model, yang mana diperoleh hasilnya seperti ini. Yang pertama saya menggunakan random intercept, diperoleh p-value-nya itu ada yang signifikan dan juga ada yang tidak signifikan. Saya menggunakan regresi mixed effect menggunakan random slope, yang mana hampir mirip seperti tadi, yang mana satunya signifikan 0,00 dan juga untuk variabel persentase tenaga kerja formal itu tidak signifikan, namun p-value-nya tidak sebesar tadi. Kemudian saya melakukan perbandingan kedua metode random effect untuk menentukan metode manakah yang lebih bagus untuk data. Jadi saya memperoleh model random slope itu lebih baik daripada model random intercept. Kemudian saya melakukan uji asumsi. Ini ada uji normalitas residual. Diperoleh itu residualnya tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk uji asumsi selanjutnya ada uji homoskedastisitas, yang mana bisa dilihat dari plot ini itu masih mengumpul di satu titik, jadi masih ada indikasi homoskedastisitas. Untuk uji selanjutnya ada uji autokorelasi residual, itu juga diperoleh dari binarian statistiknya itu 1,211 sekian, itu juga ada indikasi autokorelasi. Dan juga yang terakhir ada uji multiple linearitas, itu sudah memenuhi karena nilai VIF-nya itu 1,57, yang mana kurang dari 10. Kemudian saya juga mencoba alternatif, yaitu penanganan uji asumsi menggunakan metode WLS. Itu setelah saya uji lagi itu Sebentar. Kalau tadi R-square-nya masih langsung tinggi banget, Pak. 90. Ini R-square-nya berapa ini? 7 Yang ya. R-square ini coba naik. Berapa? Saya nggak tahu ini. Tadi. 97. Nah, ini kok besar banget ya. Iya. Ini yang sudah pakai WLS. Iya, langsung naik. Kalau sebelum pakai WLS berapa tadi? Yang waktu yang pertama tadi yang banyak pelanggaran asumsi. Mana R-square-nya nggak keluar apa? Nggak keluar. Kok ada ya, berarti biasanya ada. Nggak keluar. Tapi pelanggaran asumsinya banyak banget tadi kan itu? Iya. Yang itu, yang atas. 3. Iya tadi yang pertama tadi kan ada kayak nyebut banyak kan itu pelanggaran asumsinya itu. Iya. Yang tapi kok R-square-nya nggak keluar ya? R-square-nya kok nggak ada ya? Coba nanti dicek kenapa kok nggak. Biasanya kan ada R-square. Ya oke, sekarang lanjut berarti. Makanya tadi saya lihat kok R-square langsung 97% itu loh. Kok tinggi banget itu. Yang WLS tadi. Ya oke, silakan lanjut lagi. Coba cek sekarang asumsinya itu, Pak, pelanggarannya berapa. Kalau asumsinya masih ada dua yang nggak terpenuhi sih, Bro. Ada ini apa namanya? Normalitas itu masih nggak terpenuhi, sama homoskednya masih nggak terpenuhi. Tapi sudah sedikit tersebar. Dan juga kalau uji autokorelasinya sudah terpenuhi, jadi tidak ada autokorelasi, dan juga uji multiple-nya terpenuhi juga. Oke. Kemudian saya melakukan analisis menggunakan Bayesian mixed effect. Sebentar. Ini menggunakan prior dan juga posterior. Diperoleh itu
prediksinya sebagai berikut, ada beta 0, beta 1, beta 2, dan juga efek provinsi dari 0 sampai 33 provinsi. Jadi untuk beta 0-nya itu atau intercept, nilai min-nya itu sebesar minus 9,30, 340, dan juga HDI-nya itu 3%, dan HDS 97%. Artinya dalam semua kondisi variabel prediktor itu bernilai 0, rata-rata PDRB itu berkisar minus 9,34, namun interval kredibilitasnya itu cukup lebar, yang menunjukkan ketidakpastiannya yang tinggi, seperti itu. Kemudian untuk R-hat-nya sendiri, R-hat itu satu menunjukkan bahwa rantai Markov itu telah konvergen. Kemudian untuk beta satunya itu atau konsumsi rumah tangga, nilai min-nya sekian, dan juga HDI 3% serta HDS 97% itu sekian, yang mana setiap kenaikan Rp1 dalam konsumsi rumah tangga itu diperkirakan akan meningkatkan PDRB sebesar 14,86 unit dengan ketidakpastian yang kecil. Begitu pula untuk beta 2, nilai min-nya adalah minus 50, sekian, dan juga HDI sebesar sekian, yaitu yang artinya setiap peningkatan 1% tenaga kerja formal justru berhubungan dengan penurunan PDRB sebesar 50,32 unit. Karena seluruh HDI berada di bawah 0, ada bukti bahwa hubungan ini negatif signifikan. Kemudian untuk parameter random effect-nya, yang mana yang tadi ditunjukkan dengan variabel Prof effects ini, dari Prof effects 0 sampai Prof effects 33 itu, efek acak ini menunjukkan seberapa besar penyimpangan masing-masing provinsi dari global intercept global beta 0. Ya, misalkan kalau Prof effect 5 itu sebesar 0,44, yang berarti provinsi ke-6 memiliki efek acak yang sangat tinggi yang menunjukkan PDRB yang jauh lebih tinggi dibanding kata-kata. Sebaliknya kalau Prof effects yang kedua, provinsi kedua itu minus 29869,236, yang berarti itu provinsi ketiga memiliki efek acak yang negatif, menunjukkan bahwa PDRB di provinsi ini lebih rendah dari rata-rata. Kemudian untuk nilai R-hat-nya sendiri itu bernilai 1, sehingga bahwa estimasi sudah konvergen dengan baik. Selanjutnya untuk plot distribusi posteriornya seperti ini. Kemudian ada plot antara random effect dan juga indeks provinsi dari 0 sampai 33. Prof effect dari 0 sampai 33, dan juga random effect dengan HDI sebesar 94%. Itu sembunyi menampilkan indeks provinsi dari 0 hingga 33, yang mana merepresentasikan provinsi dalam data. Kemudian sumber X-nya itu menunjukkan nilai efek acak atau random effects untuk masing-masing provinsi. Nilai positif itu menunjukkan bahwa provinsi tersebut memiliki efek tambahan positif terhadap PDRB dibandingkan rata-rata nasional. Kemudian untuk nilai negatif berarti provinsi tersebut memiliki efek lebih rendah terhadap PDRB dibandingkan rata-rata nasional. Kemudian untuk label 94%-nya ini, itu berarti bahwa rentang nilai yang ditampilkan pada titik ini didasarkan pada highest density interval atau HDI 94%. Dengan kata lain, kita cukup yakin bahwa efek acak provinsi berada dalam rentang yang untuk sebagian provinsi ini memiliki efek acak mendekati 0, yang artinya tidak terlalu menyimpang dari rata-rata. Kemudian ada beberapa provinsi dengan efek acak yang sangat tinggi, yang lebih dari 100.000 itu menunjukkan bahwa PDRB di sana jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Kemudian ada provinsi dengan efek acak negatif mendekati minus 50.000, yang berarti provinsi tersebut memiliki kontribusi lebih rendah terhadap PDRB dibandingkan rata-rata. Mungkin sekian presentasi dari saya. Oke, kesimpulan secara ini apa dari Anda? Kesimpulan yang Anda tadi kan Anda melakukan beberapa pengajuan model kan itu. Jadi pokoknya setiap model biasanya kan paling gampang dilihat kan kadang R-square, terus bagaimana signifikansi masing-masing variabelnya, terus ditambah lagi asumsinya dicek semua itu. Nah, semakin banyak yang nggak terpenuhi kan, semakin melemahkan model tadi kan untuk datamu itu, misalnya kayak gitu.
Nah, karena Iya. Anda tadi melihat juga hasil penelitian orang yang tadi yang dari jurnal apa-apa, justru dilihat yang di sana waktu itu kasus Jawa Timur menghasilkan apa gitu. Ya nanti tolong di kesimpulannya artinya Anda berdasar Oh penelitian ya. orang, Anda coba bikin malah yang skala nasional gitu. Yang tadi kan skalanya Jawa Oh ya, Timur siap. sama apa tadi kalau saya Binjai apa ya tadi. Nah nanti coba karena memang Binjai, untuk Binjai. ya setelah minggu-minggu ke sini saya ingin Anda berbasis dari suatu jurnal gitu. Jadi orang yang pakai analisis data Iya. panel, nah konteksnya Indonesia dulu lah misalnya. Mungkin kebanyakan orang ekonomi kan yang banyak make ini kan. Walaupun sebenarnya dalam konsep di Iya. buku ini ada kemungkinan dari konteks longitudinal kan. Jadi time-nya bukan konteks time series Iya. tapi data longitudinal itu. Jadi berarti orang-orang biostat, berarti orang medical mungkin bisa pakai itu kan. Maka ini kan sebenarnya saya ingin ada melihat bagaimana kita bekerja konsep memandang aspek waktu. Kalau di konsep di kesehatan kan jadi longitudinal kan itu. Istilahnya sering bahasa ininya long term care lah itu. Nah, kalau dalam bahasa ekonomi kan konteksnya kan di yang data panel itu. Nah, maka setiap itu Anda bikin rekapnya ya tadi ada yang big effect, random effect, terus ditambah tadi ke yang Bayesian. Terus sama bukan bandingkan tapi bagaimana mengelaborasi dengan yang paper yang dihasilkan oleh teman dari ekonomi tadi kan. Nanti seperti apa? Dia bagaimana? Coba kalau yang di papernya ngecek asumsi enggak ya dia ya? Yang di papernya. Ini bro. Iya, ngeceki asumsi enggak dia? Mungkin agak ke bawah biasanya. Apa dia hanya yang penting menghasilkan analisis data panelnya, coba dihasilkan, mungkin dikesimpulan, kajian teoritisnya ada nggak dia sampai ngeceki asumsi? Enggak sih. Oh, ada. Normalitas. Ada. Nah coba apa Ada. aja yang dicek? Ya terpenuhi nggak normalitasnya? Coba dari normal dulu. Oh, satu persatu dilihat. Normalitas terpenuhi. Dari normalnya dulu. Yang normal dulu, yang normal. Tadi yang Ini bro. Ini. Normalnya normal nggak? Enggak kan kayaknya itu. Normal bro. Iya karena 0, hah? Tapi Oh ya normal. Oh ya. Tapi kok bentuknya normal. agak Tapi plotnya kayak gini. Plotnya aneh bro. makanya ini betul, makanya ini ada sesuatu yang nanti Anda bisa dengan data yang sama Anda cek komputasinya kan. Kalau melihat ininya kayaknya kok tapi kok disimpulkan normal. Oke, multiko-nya coba. Multiko-nya gimana? Multiko. Ini bro. Terpenuhi. Kesimpulan terpenuhi. Oke. Berarti norm 2 terus yang ke berikutnya heterosnya coba. Terpenuhi juga ya? Terpenuhi. Oh ya, terpenuhi lagi ya. Tapi R square-nya berapa ya tadi ya? R square-nya. Ya oke nanti coba di akhir kalau saya belum lihat tadi. Nah ini ada di sini ada nggak R square-nya? Nggak ada ya? Nggak ada bro. Nggak ada. Oh ini Pak. Berapa? Ini Prof, R square-nya 0,2. 0,2. Kecil banget ya? Iya. Kecil bro. Oke, tapi asumsinya semua sampai tadi terpenuhi atau sampai normal ya terus tadi autokorelasi katanya. Iya, autokorelasi. Iya. Iya. Oh, ya. Kalau yang ada tadi besar ya. Iya. Tapi asumsinya ada berapa nggak dipenuhi ya? Iya bro. Nah itu ini nanti coba dicermati lagi itu. Terus coba setelah autonya dipenuhi nggak nih autonya? Autonya dia menyebabkannya terpenuhi bro. Ini. Tidak ada, jadi terpenuhi kan, tidak ada autokorelasi lagi. Terus ke bawah, lagi, lanjut lagi. Sudah bro. Ya, SR-nya kecil. Dia pakai software apa yang ngerjakannya ya?
kurang tahu juga, Bro. Nah ini makanya nanti coba mencermati itu, karena apakah kalau ada hal yang ya tanda petik nggak logis kan ada apa di situ gitu. Nah, karena kalau misalnya hasil riset ini dijadikan sebagai rekomendasi mengambil keputusan kan bisa berbahaya kan. Itu loh, Iya. makanya ini kan ahli ekonomi ahli ini kan kadang akan dipakai kan si hasil risetnya itu. Makanya lah saya terang untuk beberapa ini saya ingin mulai ke Anda pada saatnya Anda kan akan kerja jadi suatu biasanya kan kita tugasnya ya suruh analisis kan. Terus nanti ngasih rekomendasi ke bosnya supaya ngatakan apa gitu. Nah, itu saya terus terang makanya kalau yang dari statistik harus disiplin dengan ini juga saya masa ilmu aktuaria tadi sudah mulai saya dorong ini ada yang dari aktuaria ya di sini yang hadir ini. Makanya ada kan yang ikut kuliah ini? Nggak ada. Iya. Halo Hanan? Kalau yang saya statistika, Bro. Kalau yang ada aktuarinya itu ekonometri, Bro. Oh, yang ekonometri ya. Oke. Nah, ini kan maksud saya di ya ya kan dapat statistiknya lebih sedikit. Jadi saya itu pada saat mereka untuk ininya maka kemarin kalau saya bimbing saya tambahi kalau mereka berani gunakan data menggunakan tools statistik saya harapkan untuk disiplin itu yaitu tadi dicek asumsinya untuk mencegah supaya jangan sampai tadi ada yang aneh kan ini. Asumsi kayaknya terpenuhi tapi R square-nya kecil ya. Anda R square-nya besar tapi malah nggak terpenuhi. Nah, apakah ada kesalahan di komputasinya atau di mana gitu? Kok ada yang sesuatu yang nggak logis itu? Ya oke, nanti ini saya harapkan pada saat Anda baca paper sebagai sumber inspirasi, Anda bikin rekapnya ya. Intinya, R-nya terus apa yang signifikan karena kan pada saat sudah ke multiple tadi prediktor kan kita akan melihat mana sih yang signifikan terus mulai lihat asumsi-asumsinya terpenuhi enggak dan apakah sudah mencoba mengatasi kalau enggak terpenuhi itu misalnya itu dengan cara apa itu. Kalau Anda sudah nyoba mengatasi yang tidak memenuhi diapain yang tidak terpenuhi Anda melakukan Baru apa? coba WLS aja tadi, Bro. Oh, WLS tadi ya. Tapi iya. tadi R square-nya tinggi tapi masih nggak terpenuhi ya kayak Iya. asumsinya ya. Iya, kan? Masih ada normalitas yang nggak terpenuhi gitu. Nah, biasanya kalau yang seperti di atasnya, nah coba Anda tanya nih, misalnya Anda di asumsi normalitas tidak terpenuhi, apa yang harus dilakukan itu? Coba di ini kan, di ChatGPT lagi Anda. Rekomendasi ChatGPT ngapain gitu. Jadi Anda minta bahwa kalau asumsi normal di regresi data panel ya tidak terpenuhi atau enggak langsung kalau pendek ya tadi uji asumsi normalitas pada itulah nanti dia akan apa yang harus dilakukan. Coba sarannya apa dia kalau ini yang robust ini dibawanya GLS. Kalau tadi ada BLS malah ya. Iya, Bro. Ya Anda malah ke BLS kan disarankan ini ke GLS kan ini. Terus transformasi ya ini kan. Kan kalau mencengnya kemana. Maka tadi saya lihat malah dia kelihatan nggak kayak normal tapi normal ya. Ini kan kalau yang bisa ke GLM. Terus outlier. Ada checking outlier. Menggunakan bootstrapping. Terus ini dampak dari ininya nggak terlalu ini berarti kan nanti saya harapkan Anda mulai karena ini kan sudah masuk minggu kelima Anda mulai memperkaya diri nambah referensi ya pada saat misalnya ini nanti tinggal minta referensinya ke ChatGPT-nya buka apa yang ada tentang ngatasi apa yang tadi apa masih boxhawk ada apa aja coba 1, 2, 3, 4 itu Anda referensinya dari mana Anda minta kayak link ke e-booknya menggunakan Bootstrap seperti apa cara kerjanya ini saya kemarin yang ada yang saya minta menggunakan bootstrapping itu ya karena kita kan saya sebagai orang saya inginnya kalau memakai suatu model atau itu kalau bisa ya
terpenuhi. Kalau enggak ya kita harus cari cara kan. Kalau tetap ingin gunakan ini. Kalau enggak tadi ganti kan malah ke ini. Terus apalagi yang ada enggak terpenuhi tadi selain enggak normalnya? Yang ada tadi apa ya? Ya? Sama itu Prof, homoskedastisitas. Nah, coba kalau tidak ada itu harus diisi dengan kalimat yang sama kayak tadi, tinggal diganti asumsi. Nah, itu diganti normal homos. Nah, ini. Coba dia nyarankan apa. Nah, yang seperti ini minimal Anda nyoba mencari, ini masih nyoba nyari alternatifnya. Ada mungkin walaupun belum sempat melakukan, itu minimal Anda sudah punya ide menyelesaikan walaupun dibantu oleh ChatGPT lah itu. Masih lagi mikir kayaknya dia. Ya. Karena koneksi internetnya lambat ya ikut-ikutan dia lambat itu. Karena ya Bro. memang kerja dengan serba internet maaf, itu, koneksi internet itu menentukan itu. Ya kayak yang lainnya tadi sudah nyoba bikin slide-nya kan dengan tadi yang saya ini kan dengan Hanan. Nanti berikutnya berarti ini Hanan silakan lagi proses. Jadi setiap Anda tadi ya ada masalah asumsi dilanggar, coba tanya untuk mengatasinya apa. Nah, terus minta link ke e-book-nya ya supaya Anda bisa belajar itu. Karena kemarin ada yang presentasi tapi langsung pakai, kamu ide dari mana itu? Ya saya ingat dulu waktu kuliah transformasi pakai long misalnya kayak gitu. Ya oke lah, tapi kalau bisa dicari referensinya untuk meyakinkan itu. Oke, setelah Hanan ini siapa ini? Kirana ada enggak? Enggak ada ya kayaknya ya Kirana ya. Enggak ada ya. Oke, enggak ada, berarti lanjut ke Wildan. Sudah ada belum Wildan? Wildan ada enggak Wildan? Enggak ada juga ya. Delan enggak ada. Banu ini kayaknya yang ke bawah enggak terlalu aktif ya. Terus berarti ke atas. Dwi Cahyani enggak ada juga ya. Ini yang masuk sama sisi ini baru Muhammad Justian tadi. Oke, Justian bab 4 sudah bikin ini minggu keempat. Justian? Sudah. Oke, sudah dibikin slide-nya tadi dengan cara kayak tadi. Sudah. Sudah nyoba belum? Ya, sudah. Silakan coba sekarang ada presentasi. Nanti nge-link ke collab-nya nggak apa-apa kalau belum selesai semua. Oke, silakan Justian. Baik, sebentar. Oh ya, ini yang sudah pada tampil tolong dimasukkan ke presentasi ya, biar saya tahu siapa-siapa yang sudah tampil ya. Anda isikan aja, terus sekarang tanggalnya diedit ini ya. Kan masih pakai 2024 saya itu karena ini file yang lama. Belum saya ganti tanggalnya. Linknya di mana ya, Prof? Linknya di mana ya, Prof? Sudah saya kasih kan? Sudah saya kasih. Diklik di overlay-nya kan ada pas slide saya tinggal ngeklik kan itu. Sudah ini belum ke slide yang nggak presentasi, silakan masuk ke slide saya. Nanti kan ada di bagian awal kan ada Google Drive, ada daftar nilai. Oke, silakan dicari ya. Ini sekarang Justian presentasi. Oke, silakan. Nanti setelah ini selesai saya tunjukin kalau belum. Oke, silakan. Baik, untuk analisis minggu keempat ini saya masih sama menggunakan data seperti sebelumnya, yaitu analisis faktor yang mempengaruhi GDP per kapita di Asia Tenggara, khususnya negara-negara ASEAN.
Nah, ini untuk pendahuluannya hampir sama seperti kemarin. GDP per kapita itu sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi GDP per kapita ada FDI, ekspor, JCF, inflasi, pengangguran. Untuk FDI itu Foreign Direct Investment. GCF itu pembentukan modal bruto. Dan pada analisis ini akan digunakan pendekatan data panel dengan mixed effect model dan base linear unbiased prediction atau BLUP. Dan untuk prediksinya menggunakan model AR1. Nah, tujuan tugas ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang kedua untuk membangun model mixed effect dengan pendekatan BLUP. Dan ketiga untuk prediksi. Nah, untuk selanjutnya masuk ke metodologi. Datanya masih sama, yaitu ada 11 negara, variabel independennya sudah saya sebutkan tadi. Sumber datanya dari World Development Indicators websitenya. Periode penelitian dari 2004 sampai 2023. Nah, untuk model efek campuran atau mixed effect model yang digunakan ini yaitu model mixed effect model ini mengombinasikan efek tetap dan efek acak untuk mengakomodasi heterogenitas tidak terobservasi. Hal ini sesuai dengan teori dari Bates, Matzler, Volcker, dan Walker pada tahun 2015 yang isinya itu mixed model secara eksplisit memodelkan varians antar klaster melalui efek acak, memberikan estimasi yang lebih efisien dibandingkan OLS ketika heterogenitas kelompok signifikan. Jadi ini model yang akan digunakan. Mungkin langsung saja ke base linear unbiased prediction atau BLUP. Konsep BLUP dalam panel. Halo, berarti memang ada asumsi nggak ditulis ya di situ ya? Asumsi nggak ada ya? Iya, belum saya tulis. Belum. Makanya itu jadi hanya modelnya kok langsung sudah lewat itu. Lagi setiap model mesti ada asumsi ya ini kan ya. Baik. Ya oke, silakan lanjut dulu. Berarti memang ini belum lengkap artinya kan. Bukan karena ChatGPT-nya nggak bisa baca loh ya. Iya. Memang belum lengkap. Memang belum saya ada tambahin kan? asumsi. Oke, berarti. Iya. Kan berarti ChatGPT-nya masih benar itu loh, ngambilnya yang ada itu. Iya. Ya oke, silakan. Untuk selanjutnya BLUP atau base linear unbiased prediction. Nah, konsep BLUP pada data panel ini didukung oleh teori Robinson tahun 1991, yaitu BLUP meminimalkan MSE prediksi dengan memanfaatkan struktur covariance efek acak, menghasilkan prediktor optimal untuk unit kelompok spesifik. Nah, BLUP ini digunakan untuk memprediksi efek acak alfa I untuk setiap negara. BLUP dihitung berdasarkan estimasi efek acak yang diperoleh dari model efek campuran atau mix efek model tadi. Nah, untuk formulanya seperti ini. Dan selanjutnya kita masuk ke inferensi Bayesian. Di mana integrasi BLUP dan Bayesian dijelaskan oleh Gilman et al. Pada tahun 2013, di mana posterior mean dalam kerangka Bayesian setara dengan BLUP ketika prior efek acak diasumsikan Gaussian, menyediakan interpretasi probabilistik untuk ketidakpastian prediksi. Nah, dalam kerangka Bayesian, efek acak alfa I itu dianggap sebagai variabel acak dengan distribusi prior. Posterior mean dari efek acak dihitung menggunakan estimasi BLUP dan varians prior. Nah, untuk posterior mean dari efek acak itu dirumuskan sebagai berikut ini. Di mana sigma kuadrat alpha itu adalah varians prior efek acak dan sigma kuadrat epsilon adalah varians error. Nah, itu ada asumsi Gaussian-nya itu apa itu? Asumsi Gaussian itu apa di sini? Ini Gaussian kan normal itu, cuman
biasanya ada orang nyebutnya Gaussian itu. Iya. Jadi ini juga sering nama lain kan normal itu. Iya. Tadi Anda kan nggak nyebut sama sekali di depan kan itu. Iya. Jadi ini kan ya, oke, silakan udah lanjut. Selanjutnya untuk forecasting itu dengan AR1. Untuk melakukan prediksi GDP per kapita di masa depan digunakan model autoregressive order 1 dengan variabel lag GDP sebagai prediktor. Nah, model AR1 sudah dirumuskan sebagai berikut ini. Langsung kita masuk ke hasil dan analisis. Nah, ini merupakan hasil estimasi mix effect model. Sebenarnya ada model pertama yaitu di mana semua variabel dimasukkan, tetapi ada variabel yang tidak signifikan yaitu inflasi. Sehingga hasilnya untuk model efek campuran seperti ini setelah inflasi dikeluarkan. Nah, hasil estimasi model efek campuran menunjukkan bahwa variabel FDI dan unemployment itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap GDP. Koefisien FDI itu positif, menunjukkan bahwa peningkatan FDI itu berkontribusi pada peningkatan GDP per kapita. Sebaliknya, koefisien unemployment itu negatif, menunjukkan peningkatan tingkat pengangguran berdampak negatif pada GDP. Nah, selanjutnya untuk Baselinear Unbiased Prediction atau BLP ini digunakan untuk memprediksi efek acak untuk setiap negara. Hasil BLP menunjukkan bahwa Singapura memiliki efek acak tertinggi yang menunjukkan bahwa Singapura memiliki faktor-faktor spesifik negara yang berkontribusi positif terhadap GDP per kapita. Nah, sebaliknya Kamboja dan Laos ini memiliki efek. Kalau di sini Indonesia, yang diambil GPT Indonesia itu memiliki efek acak negatif, menunjukkan bahwa faktor-faktor spesifik negara ini berdampak negatif terhadap GDP per kapita. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang variabel FDI dan unemployment itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap GDP per kapita di negara ASEAN. BLUP dan inferensi Bayesian memberikan wawasan tentang efek acak spesifik negara yang berkontribusi terhadap GDP per kapita. Lalu ada model AR1 menunjukkan kemampuan prediksi yang lebih akurat dibandingkan model efek campuran, terutama dalam memprediksi GDP per kapita di masa depan. Seperti itu. Ya, oke, jadi ini dari sisi Anda ada rujukan yang pernah neliti ini ya? Di jurnal atau mana itu? Yang seperti yang Anda lakukan ini? Ada nggak? Ini kan ada wilayahnya ASEAN ya tadi ya. Sudah ada yang pernah neliti ini? Rujukan agak berbeda sedikit, agak berbeda karena bukan di ASEAN ya, seingat saya. Nah, di ASEAN berarti belum ada. Pertama. Iya. Coba Anda copy ininya apa? Judulnya Anda. Judul tadi yang judul presentasi Anda itu. Ini. Anggap aja analisis faktor. Nah, ini coba di copy, tanya ke ChatGPT, sudah ada nggak yang pernah meneliti ini itu? Sebentar. Kalau belum kan Anda secara apa? Mungkin Anda orang pertama, tapi persoalannya hasil kerjaanmu itu logis enggak tadi? Asumsi belum dicek ya kayaknya tadi ya? Belum. Makanya nanti perlu ada coba sudah ada nggak orang yang pernah menganalisis faktor apa tadi di Asia Tenggara? Sesuai judulmu lah, itu judulmu dicek di ChatGPT, ada nggak yang pernah sudah melakukan itu? Langsung judulnya jadi ini. Kalau ada nanti ya telah ada beberapa penelitian. Nah, nanti ini Anda coba cari ini ya, cari tahu papernya di mana dan hasilnya dengan Anda perbedaannya di mana ya. Baik, Pak. Nanti ada kan.
Nah, dia gunakan apa, itu nanti silakan Anda coba telusuri itu ya. Baik. Jadi latihan mulai Anda mengkalibrasi apa ukurannya, bahasa ininya kita penelitian kan. Ada orang sudah meneliti, saya meneliti. Jadi ada posisi di sini sebagai sedang belajar sekali sebenarnya belajar alat penelitian kan, karena alat analisis kan. Nah, sebenarnya ada juga sedang meneliti. Itulah kenapa kemarin saya nggak andalkan dari yang hanya textbook, tapi dari data real supaya Anda seperti peneliti juga. Dan ternyata apa yang Anda lakukan, sudah ada yang melakukan, nggak tahu persis apa enggak nanti ya. Nanti kan tergantung Anda setelah lihat. Tadi kayak tadi yang siapa, yang Hanan ya tadi ya. Itu kan Benar. ada juga sudah melakukan. Nah, nanti coba Anda bikin rekapnya ya. Ini yang lain itu melakukan, apa bedanya dengan Anda, padahal Anda bereksperimen cuma dengan satu model ya Anda ya ini ya kayaknya ya tadi ya. Iya, Iya, baru satu. Mix effect. kita belum ngecek asumsinya ya yang dilanggar berapa ya. Iya ya kan Iya, kayaknya belum sama sekali ya Anda tadi ya. Nah, belum. oke nanti seperti yang Hanan tadi lumayan sudah melakukan beberapa eksperimen itu. Nah, itu kalau bisa dipandu karena Anda punya rasa ingin tahu ya. Jadi Anda akan ada menikmati penelitian ini gitu. Nah, kenapa kemarin saya bebaskan Anda milih datanya kemana? Sebenarnya data panel bisa kemana-mana kan. Tapi kita tadi cenderung mungkin masih mengarah ke data ekonomi kan. Beda kalau kuliah ekonometrik ya, memang itu harus ekonomi ininya. Tapi kalau kuliah data panel sebenarnya nggak harus ke ekonomi. Tapi kalau memang Anda merasa nyaman di situ ya silakan. Tapi diusahakan ditumbuhkan rasa ingin tahu ya, supaya Anda risetnya memang dalam rangka ingin. Nah, suatu saat harapan saya nanti ini Anda bisa bikin paper seperti mereka itu. Nah, saya nggak tahu nanti apakah di hasil akhir kuliah ini Anda akan menghasilkan satu paper yang disubmit ke jurnal nasional lah misalnya. Ya, nanti coba diterima enggak, kalau terima berarti Anda kemampuan menulisnya sudah bagus kan. Nah, untuk presentasi tadi kenapa saya minta bantuan dari BT, ya minimal memandu awal, tapi kalau Anda merasa perlu nambahin ya tambahin aja. Itu kan hanya yang penting untuk daripada Anda mulai dari nol lah itu. Karena memang ini tugas yang padat, tugas minggu, maka kenapa saya minta Anda gunakan apa semua serba fasilitas terkini kan. Fasilitas GPT-nya, terus tadi collab-nya, overlap-nya, supaya Anda bisa kerja efisien itu. Moga-moga nggak menyita banyak waktu itu. Makanya saya kan ini juga apa tadi Anda merefer kemana diharapkan dulu kalau belum. Ini collab-nya Anda belum menampilkan ya, karena Anda memang tidak perlu sampai ke sana ya kayaknya ya. Iya, Christian, ada link Gimana? collab-nya nggak? Kayaknya di slide-nya nggak ada link collab tadi ya. Belum saya masukkan. Untuk collab-nya ini. Belum linknya kan. Makanya itu Belum. jadinya Anda memang apa, kalau yang tadi yang Hanan kan langsung kan, link collab-nya sudah nongol di sana kan. Nanti biasakan juga Iya. untuk pas semester itu, karena kita kadang ingin menjelaskan lebih jauh atau ini jadi dengan menggunakan komputasinya. Jadi kalau ada keanehan, kayaknya langkah di mana sih yang menimbulkan keanehan itu. Baik. Ya oke, saya kira udah cukup untuk Yustian, berarti yang sudah hadir lagi siapa ini berikutnya? Chandra ada nggak Chandra? Kurniawan ada ya? Oke. Chandra nih, mutar ngikuti. Oke, Chandra sudah buat slide-nya? Sudah? Asalnya sudah, tapi masih GPT semua itu. Ya Pak, nggak apa-apa, masih aslinya dulu. Mungkin nggak memuaskan, mungkin ada, tapi nggak apa-apa. Karena saya ingin butuh cepet aja tadi. Karena saya lihat kemarin kalau presentasinya pakai naskah yang itu kok rasanya kok nggak nyaman ditonton. Tadi kan sudah lebih enak kan, walaupun itu masih karyanya ChatGPT, jadi masih perlu pemolesan lah istilahnya. Ya untuk yang minggu depan sudah dibuat ini ya, lebih apa makin baik lagi. Mungkin slide-nya Anda mau ini sendiri, tapi usahakan jangan sampai Anda ya tadi waktunya habisannya, karena Anda mungkin ada kuliah lain juga kan. Karena saya inginnya ini apa Anda bisa kerja dengan efisien itu. Maka semua fasilitas kalau bisa dipakai itu.
Yang jelas kerja statistik itu ya selalu ada plus minusnya kan, tadi mesti nggak bisa perfect 100%, itu jarang itu. Mesti ada hal-hal yang dilanggar errornya. Yang penting kita memang memperlihatkan itu. Maka tadi kalau setiap ada pelanggaran asumsi, coba cari tahu lewat ChatGPT bahwa apa sih yang harus saya lakukan untuk mengatasi asumsi yang dilanggar tadi. Nah, moga-moga sarannya yuk menambah kebaikan dari kerjaan Anda. Gitu. Selagi ChatGPT tidak selalu mesti memberikan yang terbaik kan. Gitu. Oke, silakan. Masih apa? Kurniawan. Baik, Prof. Izin share screen sebentar. Mungkin karena ini share screen-nya cuma bisa satu, sepertinya akan take down. Entire screen aja, Anda share screen-nya. Share screen entire screen. Kebetulan Entire Bapak screen nanti sedang presentasi, sedang share screen juga, jadi mungkin akan take saya off tutup. share screen-nya. Saya tutup aja nggak apa-apa. Oke, siap. Nggak apa-apa karena presensi aja kan. Ada tinggal apa? Yang entire screen nanti bisa ini juga kok itu. Enggak. Baik, Prof, sudah. Judulnya apa coba dari atas? Pokoknya dimulai dari mana? Oke, silakan dimulai. Ya. Selamat siang menjelang sore kepada teman-teman semua dan juga Prof. Nah, ini sebenarnya terkait minggu ini saya masih belum yang mulai dari awal aja nggak apa-apa. Dimulai dari awal kayak tadi, kayak presentasi dari awal. Soal nanti di akhir-akhir ngatakan mungkin penambahan apanya belum itu. Oke, dari awal aja dimulai kayak tadi. Baik, Prof. Jadi analisis yang saya lakukan itu adalah analisis pengangguran di Indonesia. Nah, ini judulnya masih bisa dilengkapi lagi. Jadi analisis tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang dihubungkan dengan variabel makroekonomi, variabel pendidikan dan juga variabel sosial ekonomi. Begitu khususnya di Pulau Jawa pada tahun 2019 sampai 2023. Nah, pengangguran sendiri merupakan permasalahan sosial ekonomi yang sangat yang lumayan serius, yang dampaknya ada pada beberapa hal, terutama menurunnya daya beli masyarakat, terus meningkatnya angka kemiskinan, terus berkurangnya potensi pertumbuhan ekonomi dan juga ketimpangan sosial serta instabilitas politik. Nah, tingkat pengangguran di Indonesia terutama itu dihitung dengan yang namanya tingkat pengangguran terbuka. Ini sumbernya dari BPS asli. Jadi ada sebuah ukuran yang mengukur pengangguran di Indonesia, namanya itu TPT. TPT dihitung sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Nah, pada tahun 2023 itu sebesar 5,45%, yang merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Filipina. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah tantangan utama untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai. Gitu. Nah, terkait analisis ini terdapat beberapa kajian teori yang telah dilakukan sebelumnya, mungkin relevan dengan analisis TPT di Indonesia. Yang pertama itu analisis TPT sebelum dan saat pandemi COVID-19. Ini ada jurnal dari UII. Tadi sudah saya sebentar, karena tadi saya minta GPT untuk ya ini. Jadi ada analisis tingkat pengangguran terbuka Indonesia saat pandemi COVID-19. Dari ekonomi kan? Iya kan, banyak dari masih semua hampir sumbernya ekonomi semua itu. Oke, Tapi di sini dihubungkan dengan variabel-variabel ekonomi seperti IPM, PDRB, dan inflasi, dan UMP. Sedangkan di saya lebih fokus ke sosial ekonominya nanti. Kita lihat papernya lagi. Coba lihat papernya lagi. Papernya coba, Chandra. Papernya. Itu jurnal mana coba di ininya. Nah, mungkin kalau Anda bisa submit di sini kan bisa kan itu. Coba bikin kayak gini. Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan itu punyanya siapa ya? Nanti dicari ya. Nah, Anda nanti harapan saya kalau sudah apa hasilnya sudah dibikin bagus, mungkin Anda ikut submit ke sini gitu. Nanti ambil template-nya, caranya bikin kan ada nih kan, Anda kan bisa kan lihat template-nya ini. Nah, harapan saya gitu. Tapi Anda harus merefer ke yang ini, bedanya apa dengan yang Anda lakukan. Anda ininya Anda mulai latihan mengkritisi bikin suatu apa publikasi tapi yang akademik ya, bukan kayak bikin blog atau apa di medsos, kan beda kan.
Jadi misalnya kalau ada orang yang bikin paper tentang judulnya Indonesia Gelap, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi, nah itu kan menarik kan, tapi berdasar apa? Data, kajian, riset itu. Yang selama ini kan hanya berupa apa? Yang ini kan salah satunya sebenarnya Anda bisa kaitkan dengan apa ini pengangguran? Apa yang kita Visi. kabur saja apa itu? Tagline di. Nah, itu kan penyebabnya apa, salah satunya itu karena banyak pengangguran terbuka. Ya oke, silakan lanjut lagi. Nanti ini salah satu yang mulai Anda coba perhatikan ya kalau Anda baca paper orang. Oke, silakan lanjut. Baik, saya lanjut. Tadi bisa. Kemudian ada juga di Provinsi Riau. Ini seharusnya bisa. Di Provinsi Riau, TPT dimodelkan dengan, sebentar saya lupa, dengan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan juga upah. Nah, ini sejauh dua ini belum ada yang sama dengan saya, dan ini ada beberapa hal yang lainnya. Untuk tujuan analisisnya, pertama menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi TPT di Pulau Jawa, terus yang kedua menentukan model terbaik untuk memprediksi TPT, dan yang ketiga menemukan solusi dalam menekan angka pengangguran. Untuk pengumpulan datanya, saya ambil datanya dari BPS semuanya pada periode 2019 sampai 2023. Nah, karena di Pulau Jawa terdapat 6 provinsi, jadi saya ambil semuanya, 6 provinsi. Ya, 6 provinsi. Kemudian terkait pada minggu ini, itu ada base linear unbiased predictor yang rumusnya adalah seperti ini. Jadi base linear unbiased predictor sama dengan lambda aksen beta hat GLS plus kovariansi Y dan Y, V inverse Y min X beta GLS. Nah, ini sebenarnya untuk minggu ini saya belum menuliskan di PDF yang satunya dan itu tugasnya satunya. Jadi saya minta GPT, saya berikan bukunya, terus saya minta GPT untuk membuatkannya dalam teori seperti ini. Gitu. Kemudian di sini juga ada model Bayesian untuk prediksi. Nah, untuk model Bayesian ini, parameter-parameternya alfa dan beta itu berdistribusi normal, yang nanti akan kita hubungkan dengan posterior Bayesian untuk memberikan parameternya. Dan juga ada model ANOVA efek acak untuk peramalan. Namun yang saya lakukan untuk saat ini baru yang prediksinya saya belum bisa memastikan apakah BLUP atau tidak, tapi kayak melakukan prediksi dari model regresi panel, dan juga yang kedua melakukan model Bayesian. Nah, permasalahan yang saya hadapi ketika melakukan komputasi itu adalah model Bayesian ini lumayan secara komputasi lumayan berat, dan tadi hampir 2 jam atau 3 jam baru bisa selesai melakukan estimasinya, dan juga itu memakan memori yang lumayan banyak. Tadi laptop saya sempat kehabisan memori karena menginstal package untuk Bayesian ini. Yang di mana Anda kerjakannya di Colab apa di Colab? Saya lama coba di Colab, Prof. Tapi karena di Colab itu harus install package satu persatu, jadi sangat lama. Jadi saya coba di lokal terlebih dahulu. Nanti kalau misal sudah selesai, saya pindah ke Colab. Gitu. Oh, jadi Anda menggunakan yang offline-nya itu hampir 2 jam ya? Ya, hampir 2 jam. Iya. Iya. Nah, kalau di Colab berapa lama itu nanti? Kemarin saya pernah nyoba yang di Kaggle apa itu, yang Aya Vision itu juga sama. Yang olahan video itu. Ini olahnya video. Yang itu sekarang kan ada yang dari kita prosesnya cukup berat. Nanti dicoba kalau memang itu moga-moga panjangnya karena apa, kalau yang iteratif yang kadang butuh waktu lebih lama itu. Ya, oke, terus hasilnya jadi apa di sini? Baik, untuk hasilnya saya coba, ini masih belum saya analisis, jadi belum saya masukkan ke overlay-nya. Jadi saya kembali ke ini. Karena saya pakai R, jadi R-nya saya coba compile ke PDF dulu supaya lebih mudah dibaca. Jadi saya, karena ini sudah mulai masuk ke konteks prediksi, jadi saya bagi datanya menjadi data in sample dan juga out sample. Untuk datanya seperti ini. Ini saya ubah nama kolomnya dan saya ubah ke data frame panel. Lanjut. Nah, ini yang komputasinya cukup panjang, yang butuh waktu lebih lama.
Kemudian saya pisah datanya jadi data in sample dan out sample atau data train dan data test karena datanya panel. Jadi saya anggap data testnya tuh data yang 2023 dan data trainnya 2019 sampai 2022. Setelah didapatkan data trainnya 476 dan data testnya 119. Kemudian saya lakukan pemodelan ulang karena ini berbeda dengan minggu lalu tentunya karena saya sudah coba bagi data train sama tesnya. Saya coba pakai Bolt OLS terlebih dahulu dan didapatkan hasil seperti ini. Nilai R square-nya 0,53 dan adjusted R square-nya 0,53. Kemudian saya coba bangun model fixed effect dengan efek individual. Itu R square-nya 0,22 dan adjusted R square-nya negatif 0,05. Yang kemudian efeknya waktu, saya ganti efek waktu itu dapat R square 0,597 dan adjusted R square 0,588. Ini terjadi improvement antara yang individual dengan efek waktu. Jadi mungkin efek waktu lebih cocok dipakai di sini. Kemudian efek dua arah, untuk efek dua arah R square-nya malah turun jadi 0,17 dan min 0,13. Kemudian saya coba juga dengan random effect. Random effect ini didapatkan R square 0,286 dan adjusted R square 0,275. Dan juga ada random effect modelnya dengan efeknya waktu saja itu 0,52 dan adjusted R square-nya 0,51. Dan yang dua arah 0,15 dan 0,17. Jadi improve-nya jadi efek yang paling baik di sini saya simpulkan secara sementara itu adalah efek waktu karena R square-nya sangat berbeda lumayan jauh. Ada kedua model yaitu model fixed effect dan juga random effect. Kemudian untuk mixed effect saya groupingnya berdasarkan provinsi dan berdasarkan grouping provinsi ini didapatkan R square 0,539 dan yang conditional dan juga marginalnya 0,408. Jadi mungkin hampir mirip dengan yang mixed effect ya. Yang time dan juga random effect yang time. Nah, lanjut ke uji pemilihan model. Di sini ada uji Chow untuk melihat model common effect atau fixed effect yang lebih baik digunakan. Ternyata model fixed effect lebih baik digunakan. Dan untuk uji Hausman untuk melihat random effect atau fixed effect didapatkan model fixed effect lebih baik untuk digunakan. Karena pada akhirnya kesimpulannya model fixed effect lebih baik, jadi saya fokus ke pengujian efek individu dan waktu pada model fixed effect. Dari model fixed effect ini dengan metode Lagrange multiplier didapatkan bahwa kedua efek, jadi efek waktu dan individu secara simultan signifikan. Tapi karena dari sini itu waste-nya lumayan juga cukup signifikan, jadi saya masih bingung untuk mengambil model terbaiknya dari sini. Kemudian untuk uji kebebasan unit cross-sectional dari model fixed effect ini diuji dengan metode Bruch-Pagan untuk melihat apakah ada dependensi cross-sectional atau tidak. Dan ternyata memang ada dependensi antara unit individu. Nah, apabila kita mengecek kembali bahwa cross-sectional itu adalah kabupaten kota, jadi sebenarnya ada dependensi antara kabupaten kota. Dan apabila kita lagi-lagi balik ke model spasial, bahwa ini sebenarnya memang terdapat spatial dependensi. Dan ini bisa dari metode lainnya dan memang ada menggunakan metode GWR untuk tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa. Nah, ini yang juga ini coba lihat papernya tadi. Sebentar, yang GWPR tadi coba. Naik ke atas. Yang GWPR ini di jurnal apa di apa ini? Oh, ini GWR. Kalau ini malah masih yang GWR itu masih cross sectional itu. Kalau GWPR itu panel geografi vector panel regression. Ini masih apa? Gunakan GWR aja ini. Ngurusi pengangguran padahal dia sudah tapi khusus tahun 2020 masa dia ya ini. Jadi masih cross sectional itu. Tapi kalau yang Anda kan sudah data panel kan. Jadi harusnya kalau Anda mau ada efek tadi yang spasialnya mah GWPR itu kalau ini. Nanti boleh Anda coba lihat itu. Mungkin dicari aja nanti ada jurnal yang ada yang nulis paper artikel yang dia pakainya GWPR untuk ngurusi ini GWPR ya nanti yang di ininya ya kalau ini kan GWR itu yang di
Kalau ada aspek lokasi ya, Baik, maaf Mas. spasial. Sinyal Ya. saya barusan keputus jadi Enggak, nanti bisa dengar suara saya sekarang? Sudah bisa dengar? Masih belum bisa dengar suara sudah, saya? tapi masih Belum? sedikit masih terputus. Sebentar. Oke, nanti ininya GWPR ya. Nanti Anda mungkin apa? Moga-moga nanti bisa di ini kan. Kalau terkait ada panel tapi ada aspek geografisnya ya, ada lokasinya, spasialnya. Itu GWPR. Mungkin saya ini kan di ini ya, kalau ini saya ketikkan di sini GWPR panel regression ya. Geography Vector Panel Regression itu nanti silakan di kalau misalkan coba di ini kan di ChatGPT coba GWPR gitu. GWPR nanti Anda akan Saya lihat izin bagaimana ganti cara itu dulu. Vector Panel Regression. Nah, oh ini kalau yang di googling mungkin agak lebih, mungkin di ChatGPT lebih enak sebenarnya. Di ChatGPT aja coba. Di ChatGPT aja, di copy Baik, Pak. ChatGPT. Ini kan masuk ke jurnal. Kalau Anda cari jurnalnya mungkin bisa dapat. Tapi ingin tahu apa sih GWPR itu paling cepat lewat ChatGPT dulu itu. Kan langsung dijelasin itu. Mungkin ada yang sudah neliti belum ini. Ada ya itu ya. Dari mana dia itu? Tapi referensinya error seperti itu. Oh, error ya udah. Ya udahlah sudah nggak apa, ini hanya untuk pengetahuan aja kalau Anda ingin lebih jauh pada saat mungkin nanti untuk skripsi atau ini boleh masuk ke area yang agak lebih tinggi ininya. Ya oke, sudah cukup. Chandra, apa masih ada lagi yang belum disampaikan? Masih Pak. Ya oke, silakan dilanjut dulu. Karena tadi Lanjut ada tadi mengaitkan sampai dengan iya, spasial tadi yang spasial. iya tadi sampai ke uji ada dependensi antar unit individunya karena kebetulan spasial Ya, berarti ya. mungkin butuh penanganan spasial ya. Lanjut ke model fixed effect dengan least square dummy variables. Jadi ini di sini kabupaten kota dan tahun saya bikin sebagai dummy variable dan memang hasilnya lumayan bagus. Harganya 0,9 tapi karena kebanyakan dummy variable sebenarnya tidak praktikal. Gitu. Mungkin multiko-nya terjadi itu. Kalau kebanyakan itu. R square-nya tinggi tapi kemungkinan multiko itu akan muncul. Iya. Ya nanti cek aja asumsinya. Setiap itu cek asumsinya aja. Nanti dia ada pelanggaran-pelanggaran di situ. Baik. Oke, silakan lanjut lagi. Lanjut di materi minggu keempat ini ada prediksi, peramalan, dan inferensi dan Bayesian. Yang di sini saya coba ikut di buku karena kebetulan untuk data panel ini untuk prediksi tidak sesederhana model regresi biasa karena tadi sudah Ya, saya coba ternyata waktu 2023 itu karena tidak muncul di data train, jadi untuk data test perlu komponen forecast-nya begitu. Jadi misalnya di sini ada dengan AR1. Saya coba yang full cross sectional model dan cross sectional model dengan GLS yang struktur variansi dari errornya dengan AR1. Kemudian ada model error components, model error components dengan AR1. Kemudian ada juga model fixed effect dan juga yang error komponennya dengan AR1.
coba uji di data tes, didapatkan di data tesnya hasilnya seperti ini. Jadi model full itu dan kesemuanya nilai R-square-nya sangat rendah. Jadi 0,118, 0,19, 0,19, 0,21, bahkan ada yang negatif 7,3. R-square negatif. Iya. R-square harusnya ya nggak bisa negatif loh. Berarti ada proses yang aneh di situ mesti itu. Ya mungkin ada yang salah dengan codingannya. Coba Ya menurut makanya saya nanti sih dicek aja. Karena Iya. R-square itu harus positif itu. Mungkin di langkah-langkahnya nanti dicek aja itu adanya. Baik. Ini karena tadi di akhir saya coba yang Bayesian dan Bayesiannya masih belum selesai running, jadi saya kembali ke RStudio dulu karena Ya, belum sempat. Kemudian ke prediksi Bayesian, di sini karena tadi ada fixed effect dan juga mixed model, jadi saya pakai fixed effect dan juga mixed modelnya. Didapatkan sih seperti ini, jadi estimasinya koefisiennya seperti berikut, dan untuk yang mixed effect koefisiennya sebagai berikut. Jadi tingkat penganggurannya negatif, PPM negatif, umur harapan hidup negatif, dan harapan lama sekolah juga negatif. Nah, setelah diprediksi di data baru dan juga di sini di Bayesian saya belum melihat teorinya bagaimana, tapi di sini bisa memperbolehkan new levels, jadi tetap bisa memprediksi tahun 2023 dengan baik. Dan didapatkan R-square-nya lumayan tinggi, yaitu 0,82 dengan estimated error-nya atau standard error-nya 0,14, kuartilnya 0,80 sampai 0,85. Jadi rentang R-square-nya sebagai berikut. Ini Bayesian R-square begitu. Jadi mungkin R-square-nya punya distribusi sendiri sepertinya. Jadi di model mixed effect ini lumayan bagus pada data test juga. Jadi mungkin untuk kesimpulannya saya akan coba ke mixed effect yang lumayan bagus ini. Jadi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin tinggi akan semakin menurunkan TPT, ini saya rasa masuk akal. Untuk jumlah penduduk tidak terlalu signifikan. Untuk persentase penduduk miskin semakin tinggi. Nah ini masih menurunkan TPT, jadi saya rasa saya belum konfirmasi apakah masuk akal atau tidak. Jadi menurut saya belum masuk akal. Untuk rata-rata lama sekolah semakin banyak justru malah semakin pengangguran tinggi, itu belum masuk akal. Pengeluaran juga semakin tinggi. Untuk umur harapan hidup semakin merendahkan TPT, dan harapan lama sekolah semakin tinggi juga merendahkan TPT. Ini saya rasa sudah masuk akal. Jadi masih ada variabel yang saya rasa masih miss di sini, yaitu rata-rata lama sekolah dan juga persentase penduduk miskin. Mungkin sampai sini saja karena saya coba untuk uji asumsi juga masih belum bisa karena masih runningnya belum lancar. Oke. Ya memang mungkin makin berat komputasinya kan, jadi butuh waktu lebih. Ya baiklah, sementara untuk presentasi mungkin cukup. Saya akan tambahkan untuk yang minggu kelima dengan multi level. Jadi ini nanti ya di slide-nya sudah saya buat, nanti silakan juga ada contoh ke komputasinya. Mana slide saya ini? Oh ini ya. Tadi sudah saya kompil belum sama. Aduh kok saya ngompel tugas maksudnya. Bentar ini. Ada juga yang slide multi levelnya, nanti silakan ini saya coba yang dari kalau daftar nilainya sudah bisa masuk ya, sudah bisa dicoba untuk ini ya. Kalau untuk lihat daftar nilai ini ya, diklik ini ya. Mana tadi ini. Sudah bisa kan nyoba daftar nilai? Jadi nanti Anda silakan Anda mengingat kapan Anda tampil, karena ini kan sudah minggu kelima, berarti presentasinya harusnya di sini ini. Ini 1, 2, 3, kan mulai minggu kedua presentasinya kan, berarti ini minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, ini hari ini minggu kelima lah. Ini berarti sekarang tanggal 10. Nah ini 10 03 25 gitu ya. Nah ini yang hari ini ya, yang tampil hari ini silakan nanti menandai di sini ya, yang tampil hari ini. Sudah bisa masuk kan ya ke
ChatGPT-nya, ke data nilai ini sudah? Sudah, Prof. Sudah. Nanti silakan Anda mulai klaim di sini apa untuk tampil mungkin dengan pakai nilai 10 kalau Anda nah ini boleh diklaimkan di sini malah itu. Untuk nandai aja bahwa apapun ini ada nilai apapun tidak saya ini kan nanti akan saya ubah di ya 10 masing-masing itu. Nanti kan akan diakumulasi di belakang. Kalau presentasi nanti hanya untuk apa? Saya akan melihat dari siapa aja yang sudah tampil sih gitu. Baik, untuk yang hari ini akan saya tambahkan ini jadi kemana ya sumber data, ada yang sudah nyoba belum ke data box-nya, ke Statista, Kaggle itu kalau yang mau langsung dari sana. Jadi hari ini kita akan masuk ke multi level model. Ya, jadi saya langsung ke multi level. Ini ya, jadi memang di sini nanti ada cluster multi level model yang ke longitudinalnya tadi yang sekali juga nanti ke data panelnya. Jadi di sini banyak yang karena saya ingin coba juga Anda ada yang nyoba ke data kesehatan lah mungkin tidak hanya di data ekonominya biar nanti kan ada juga yang Anda kan ada yang ngambil ke ekonometri jadi nanti rasanya kayak jadi sama. Memang ekonometri kita akan sampai ke data panel karena memang problem di ekonometri akan sampai ke data panel. Tapi kalau data panel sebenarnya tidak hanya konteks untuk ke ekonometri ya. Jadi beda nih artinya lebih leluasa yang ini ya. Terus jangan prediction terus testing variance komponennya itu untuk yang konteks random kan nanti ada varian komponen itu. Jadi hierarchical atau nested itu ini bisa konteksnya untuk tadi ya, ini malah contoh di sini kan tidak untuk data student within school, patient within hospital. Jadi ini konteks yang kesehatan tentang pasien, terus bagaimana akan melihat untuk melihat dependensi antar observasinya. Nah, di hierarki ini kan selalu untuk pendidikan kan ini untuk kesehatan. Jadi tidak konteksnya selalu ke konteks ekonometri, ini yang jadi nanti ada level 1 individual observation, terus nanti baru grup atau clusternya atau kelompoknya. Terus ada random effect untuk variabilitasnya. Oke, terus berikutnya ini modelnya ya, jadi ada ini yang apa ke aspek untuk grupnya, ini yang apa errornya itu. Jadi tambahan nanti mungkin sedikit agak beda dengan yang ada di buku apa nanti intinya ada apa aspek grup tadi yang level 1 kan individunya terus ada kelompoknya itu. Nah sekarang kalau konteks untuk panel data tinggal ada penyesuaiannya jadi individual tapi itu dalam time period itu. Jadi tadi kan kayak nanti di sini mungkin dibawa ke aspek periode waktunya gitu. Nah ini untuk observation yang di sini adalah gunakan waktu, terus individual atau ininya untuk yang di level 2-nya jadi sedikit ada adaptasi sedikit terkait yang tadi untuk konteks di prosesnya sekarang di konteks data panelnya juga nanti yang belum jelas hampir mirip dengan yang data panel itu. Ini untuk multi levelnya. Jadi sekarang ada tambahan notasi di sini diganti tadi ini adalah sekarang jadi T ya untuk ini di aspek waktunya itu. Untuk kami ini di bidang ekonomi ini income growth individual per time, healthcare ini pasien health outcome across multiple visit. Jadi biasanya kan pasien ada yang harus berapa kali kunjungan. Ini yang terkait bisnis, performance across different years. Jadi kita ingin lihat performa dari suatu perusahaan ya. Jadi sering untuk lihat aspek fundamentalnya bagi yang ingin lihat dari perbedaan waktu bagaimana fundamental perusahaannya. Dan itu biasanya untuk yang investor ingin megang saham perusahaan itu mungkin perlu mempertimbangkan aspek ini. Nah ini kalau untuk ada tentang income aspek terkait dengan pendidikannya, terus juga wilayahnya ya kalau misalnya Anda sama-sama sarjana, kalau Anda kerja di Jogja sama di Jakarta ya bedalah income-nya itu. Nah ini adalah bisa untuk melihat seperti itu.
Makanya ada yang nggak mau ke Jakarta, milih di Jogja, lama-lama ya mau ke Jakarta karena jauh sekali kadang income ini. Oke, ini yang yang hijau kayaknya sudah ada di buku saya kayaknya yang ini 2014 analis soal panel, analis panel nanti kayaknya di yang kumpulan buku yang saya kasih kan kayaknya sudah ada, nanti belum sempat saya bikin harefnya ya kayaknya yang 2004 mana bukunya. Nah ini. Nah ini tadi ya yang ini sudah ada yang hijau ini terus sama yang untuk data panel tadi ya. Tapi silakan ada kalau untuk nambah ininya bisa dari sini karena yang dipakai kan tadi dari yang apa Google Drive itu kan karena yang kemarin saya mengarahin yang ada R-nya jadi saya akan banyak menggunakan buku yang tidak. Sebenarnya buku-buku ini bisa juga Anda manfaatkan, ada beberapa yang juga artinya dapat bukunya yang free ya. Jadi ini kan. Nah, juga tadi di sini saya ini kan juga yang coba yang langsung hanya bahas multi levelnya. Saya tadi ngasih link collab-nya kemana ya? Saya nggak lupa nanti coba. Ini hanya sekedar coba tadi sekalian ingin ingin agak lebih ringkas ini kisahnya tentang kalau yang jadi sebenarnya multi level bisa sampai lebih dari 2 ya. Itu kalau yang di multi level bisa tidak hanya 2, ini hanya contoh untuk yang di sini ini tentang sama ini program cross writer children. Ini kalau struktur modelnya sampai level 3-nya ini untuk contoh yang sampai level 3 itu. Nah, sekarang di bukunya seperti apa yang kita akan lihat di bab 5-nya ini. Ini ya tadi yang 2 level dari mungkin di sini kan ada 2 kalau yang betul berarti ada level 1 level 2. Ini kalau salah dimulai juga dengan hanya 2 level dulu ini. Ini notasinya dalam bentuk matik ya kalau sudah pakai beta set ini ya, jadi memanfaatkan di bentuk level 1-nya, bentuk level 2-nya tapi dalam notasi matriks itu. Ini contohnya di sini yang tentang ini tadi ya di dunia pendidikan ini. Ini kalau ingin lebih jauh tentang motif tadi tentang multi level, kadang kita membutuhkan itu karena tadi adanya kadang antara individu dengan di kelompoknya tadi mungkin perlu kita perhatikan. Nah, multiple itu bisa kayak tadi mau levelnya enggak cuma 2, bisa 3, 4. Nah, inilah contoh di dunia pendidikan kalau ini yang untuk contoh cerita tentang modelnya ini dari Redden Busan Brick ini. Nah, kalau yang memang model-model yang sudah biasa tadi nanti saya coba kemarin minta saya juga ada beberapa komputasi sudah ada codingnya mungkin karena kalau ini kan di sini pakai SAS kan kita kan nggak akan pakai SAS nah itu. Jadi dalam konteks longitudinal ya tadi yang biasanya untuk ke dunia kesehatan atau pasien nanti arahnya ke sini. Maka sudah gunakan waktu T juga seperti yang konteks kalau kita bawa ke secara multi data panel. Makanya buku ini kan karena long itu dengan data panel dalam satu buku cara bahasnya itu. Ini model kurva pertumbuhan. Nah ini yang kalau Anda sebenarnya ingin lihat
yang sekarang yang targetnya Pak Presiden kita itu deh, yang pertumbuhan nasional kan 8%, nanti kan ada pertumbuhan per wilayah kan itu tadi. Provinsi, terus ada nanti kabupaten, nah bisa juga nanti kalau ada yang ingin tertarik ke situ ya boleh. Gitu. Ini kalau kesehatan malah tentang gigi ya, ini dental data tentang urusan gigi. Ini terhadap usia dari wanita dan laki-laki ini. Ini kalau dalam bentuk visual kayak gini mungkin interpretasinya jadi enggak, apakah sudah cukup terlihat apa enggak. Nah ini ujinya juga pakai T, mesti berarti ada asumsi normalnya ini di dalamnya sini nanti. Nah kalau Anda ingin butuh asumsi tentang ini juga kayak tadi bisa ingin lebih cepat ya melalui ChatGPT akan dapat asumsinya apa aja sih yang harus dicek gitu. Ini yang multiple level model. Ini level 2-nya, level 3. Ini contohnya di sini paling sampai 3 itu dia. Terus bagaimana untuk membuat prediksinya? Ini yang sama ya, menggunakan yang blok tadi yang di depan. Jadi ini ya pada saat sudah dapat ininya, kita ingin lihat ini maka plus L. L-nya kalau mau 1 ya berarti 1, misalnya bulanan ya 1 bulan ke depan. Tergantung kita ingin memforecast sampai sejauh mana ininya step-nya itu. Ini secara langkah-langkahnya untuk multiple level model itu. Ini kalau lihat variansinya, ini tadi ya yang ya topinya kalau diinikan dengan yang kayak tadi R1. Nah sekarang kalau di konteks kayak kita bekerja dengan Reno biasanya kan ada komponen variansi komponen, varians komponen. Gitu. Ini biasanya untuk checking bahwa oh ya ini jadi memang ada ngaruh dari yang untuk ke ini juga asumsi normal sekali lagi mesti bekerja ya di sini ya. Ini ujinya untuk. Nah sekarang misalnya kita ingin lihat asumsi multi level model. Kita ini kan langsung untuk data panel lah karena kita apa aja yang harus kita nanti perhatikan itu. Ini nomornya tetap masih harus dijual antar levelnya. Ini Homasa juga ada tadi yang si konstannya, auto juga tadi ada. Terus tentang efek acak dan efek tetapnya tadi yang ini persamaan umumnya. Nah sekarang kalau kayaknya juga kalau ini termasuk sudah mana ya tadi ini ya. Sekarang saya coba ingin minta bukan untuk uji asumsi tapi untuk bikin ininya dulu ya nah nanti baru Anda minta untuk uji asumsinya ya. Nah ini langsung diarahannya ke ini yang R ke ini LM4 kalau yang Python-nya ini start model itu. Nanti coba ini kalau ini kan datanya langsung dari sini nanti Anda tinggal ganti seperti yang Anda butuhkan aja ya oke ini saya harapkan dari
sisi ini mungkin ini memang kerjaannya kayaknya tugasnya kayak berat, tapi dengan kita manfaatkan punya teman baik ini, saya kira beberapa. Terus untuk sekali lagi untuk referensi teorinya, kalau memang Anda belum sempat pindah ininya, minimal dibikin harapnya ya, sama juga ke tadi ya, yang artikel yang Anda sasar ya. Misalnya Anda ingin dapat tentang paper tentang ini ya, multi level, coba dia ke bidang apa dulu, bentar ini kok masih. Oh, lu kok malah dibikinkan ininya, malah maksud saya mau ingin dapat papernya malah dibuatkan papernya ini. Ini paper ringkas ya, tadi seperti kalau apa hanya untuk seperti apa asumsinya juga cukup, malah ini cukup baik karena nambah metodologinya. Ini data dari apa, Bursa Efek ini. Ini tentang lebih ke ekonometri itu. Nah, tadi yang seperti saya fotokan tentang artikel di jurnal ya. Mungkin sampai harus kayak gini, Pak. Tadi malah dapatnya itu. Tentang ini punyanya siapa ini? Multiple data empirical system. Ini pendidikan ya, ini case study nasional di high school tadi. Ini malah ada di West Java ini, karena dapat yang saya ini model interaktif efek multi level faktor. Oke, jadi nanti ini untuk apa yang tentang multi level, Anda coba, apakah Anda mau lanjut dari yang Anda sekarang punya, boleh. Tapi bisa juga kalau Anda ingin ada, ini kan hampir mayoritas kemarin ke ekonometriknya, padahal dunia pendidikan juga menarik untuk kita lihat ya. Saya kira mungkin kalau ada yang tertarik ke dunia pendidikan, ya boleh Anda ke sana. Seperti di bukunya kan pilihannya tidak cuma ada ke konteks ekonometrik ya. Karena apalagi yang kebetulan Anda ngambil ekonometri, besok kan akan ketemu ini, tapi di materi agak akhir memang ya, karena saya menggunakan buku itu agak lebih lambat. Kita menggunakan, walaupun ini pun ya juga nggak mudah tadi kan, untuk kita ingin mencapai optimalnya model itu yang terbaik seperti apa. Karena ada tadi R-square tinggi, kadang mungkin asumsi masih banyak yang dilanggar itu. Ini yang menyebabkan tantangan pada saat kita bekerja dengan data panel, terus apalagi konteks yang ini yang multi level, itu mesti semakin tadi kemungkinan dilanggar itu mesti ada itu. Nah, nanti coba setiap pelanggaran asumsi Anda langsung cari tadi ya bagaimana mengatasinya coba. Nah, nanti saran dari coba kita lakukan, akhirnya bisa nggak menyelesaikan masalah itu. Kalau belum, malah kalau nanti lebih jelek ya bisa aja gitu. Nanti kita coba lihat per kasus seperti yang Anda hadapi masing-masing, karena datanya kan masing-masing kan berbeda itu. Baik, mungkin sampai sini. Nanti yang berarti tadi yang terakhir coba Anda silakan mulai akses ke data nilainya, boleh itu, mau kasih aja 10 gitu misalnya Anda yang sudah maju hari ini misalnya, nggak apa-apa. Terus nanti biar besok saya untuk mantau yang berikutnya lebih mudah itu di.
Oke, untuk hari ini mungkin sampai ini dulu. Oh ya, nanti mungkin Anda bisa live dulu untuk apa, ini kebetulan saya ada yang ikut Citin PK, nanti mungkin saya ingin bicara online sebentar ya, nanti setelah ini pada sudah. Oke, silakan kalau ada yang ingin tanyakan, kalau nggak ada boleh pergi dulu. Prof, mungkin saya